Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan selanjutnya monggo kepada Kiai Haji Sidik Aljawi untuk bisa memulai kajian. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah ikhwan dan akhwat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, peserta kajian Raudhah Ilmiah dan juga mungkin teman-teman dari beberapa grup yang saya share materi kajian kita ini di grup masing-masing. Ya, saya share kajian ini di grup info kajian syariah Bandung, kemudian di mahasiswa saya di Hamfara dan di berbagai grup yang lain. Nah, tema kajian pada sore hari ini adalah hukum perempuan naik haji tanpa mahram. Nah, mengapa tema ini kita bahas? Karena beberapa waktu yang lalu, beberapa hari inilah, dalam 1 minggu ini ada yang bertanya kepada saya tema ini dari beberapa orang gitu. Ya, bahkan mereka pertanyaannya itu apa ya? Konon pernah mendengar pendapat saya, tapi itu bukan pendapat saya. Ya, ada yang bertanya apakah benar Ustadz Sidik membolehkan perempuan naik haji tanpa mahram. Loh, kok membolehkan? Nggak pernah saya membolehkan itu. Karena naik haji tanpa mahram itu tidak boleh menurut Mutabanat Hizbut Tahrir, menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizam Istima itu tidak boleh. Jadi tidak mungkin saya akan memberikan fatwa yang bertentangan dengan Mutabanat atau yang diadopsi oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizam Istima'i. Jadi saya tidak mungkin membolehkan perempuan naik haji tanpa mahram gitu. Nah, itu pertanyaan itu disampaikan oleh seseorang akhwat lewat istri saya gitu. Kok bisa Ustadz Sidik membolehkan perempuan naik haji atau umroh tanpa mahram? Itu salah mungkin dalam batin saya. Dia mungkin salah memahami materi saya. Saya pernah menyampaikan materi, mungkin dia tidak memahaminya, tidak menangkap gitu loh esensi dari materi itu. Jadi kesimpulannya itu tidak boleh. Jadi perempuan naik haji tanpa mahram, begitu juga perempuan umroh tanpa mahram itu tidak boleh. Ini saya sampaikan di awal kesimpulannya supaya Bapak Ibu itu mengerti intinya di awal, jawaban di awal, karena kadang-kadang deskripsi fikih yang saya sampaikan itu memang apa ya, complicated ya. Bahasa fikih itu kadang perlu dicerna, dibaca beberapa kali baru mengerti. Nah, ini untuk menyederhanakan, saya sampaikan bahwa perempuan naik haji tanpa mahram itu tidak boleh. Begitu juga perempuan berumroh tanpa mahram itu tidak boleh. Ya. Nah, jadi itu kesimpulannya itu ya. Jadi jangan mengambil kesimpulan yang keliru kalau hanya membaca tulisan saya ini atau PowerPoint saya ini terus tidak mendengarkan penjelasan saya secara lisan seperti ini, itu memang bisa akhirnya keliru karena di dalam kajian saya ini boleh dikatakan kajian yang complicated, yang canggih ya. Kenapa kok disebut kajian canggih? Karena saya tidak sekedar menjelaskan hukum, tetapi juga menjelaskan dalil. Jadi ada hukum, ada dalil, dan terlebih lagi ini adalah persoalan khilafiyah yang saya jelaskan pemetaan pendapatnya dari 4 mazhab, dan saya lakukan tarjih. Tarjih itu memilih pendapat yang paling kuat. Jadi memang kajian saya ini bukan seperti pengajian umum, yang pengajian umum itu jamaahnya itu biasanya ya jarang mempelajari fikih sampai pada level yang
khilafiyah lalu kemudian dilakukan tarjih menurut kaidah-kaidah usuliyah itu tuh ya pengajian seperti itu jarang gitu. Tapi saya sengaja memang menyampaikan materi ini walaupun mungkin pesertanya itu memang seharusnya atau sebaiknya mempunyai ya latar belakang pengetahuan yang memadai lah gitu ya. Artinya kalau mungkin orang awam sekali mendengarkan pengajian saya mungkin agak berat ya. Tapi tujuan saya adalah ingin memberikan edukasi kepada umat Islam, meningkatkan taraf berpikir mereka. Jadi belajar fikih itu bukan hanya tahu hukumnya boleh atau tidak boleh, tapi boleh itu kenapa? Apa dalilnya gitu. Kalau tidak boleh ya kenapa kok tidak boleh gitu. Terus bagaimana kalau ada sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan tidak boleh, itu bagaimana cara menimbang-nimbang mana yang dalil yang kuat, mana yang tidak kuat itu bagaimana cara melakukan tarjihnya. Ya, jadi ini apa namanya materi ini saya angkat karena ada yang bertanya kepada saya ingin mengkonfirmasi pendapat saya, tapi kok pendapat saya itu malah bukan pendapat saya itu, tapi ada yang mengklaim Ustadz Siddiq membolehkan perempuan naik haji tanpa mahram loh. Mana di mana gitu ya? Kapan dan di mana saya ngisi kajian yang isinya seperti itu. Ya oleh karena itu ini kajian ini sengaja saya angkat untuk ya supaya kita memahami persoalan fikih ini secara lebih mendalam ya dan di samping juga untuk klarifikasi dan konfirmasi pendapat saya itu seperti apa. Jadi ya ini saya sampaikan kesimpulan di awal bahwa perempuan naik haji atau mahram maaf perempuan naik haji atau umroh ini kalau tanpa mahram tidak boleh ya. Saya tidak pernah membolehkan. Itu pendapat yang lemah ya. Nah, jadi ini ada pendapat yang pernah sampai kepada saya dari Ibu Fitri di Semarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah seorang perempuan haji atau umroh tanpa disertai mahram, garis miring suaminya, jadi tanpa disertai mahram atau suaminya boleh apa tidak? Jawabannya kalau jawaban ringkas itu tidak boleh. Ya, intinya begitu. Tapi untuk sampai kepada kesimpulan tidak boleh itu apa pertimbangannya? Nah, di sini di awal saya menjelaskan pendapat para ulama pemetaannya ya. Jadi kalau hajinya itu adalah haji yang sunnah, haji yang kedua misalnya, atau ketiga atau keempat. Jadi bukan haji yang pertama yang sifatnya wajib ya. Haji yang kedua, ketiga, keempat ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa hukumnya tidak boleh. Jadi kalau hajinya itu haji yang kedua mungkin sudah pernah naik haji dulu tahun 2004, 2005. Saya naik haji itu tahun 2004, 2005. Lalu misalnya saya naik haji lagi. Nah itu naik haji yang kedua itu sifatnya sunnah itu. Begitu juga kalau seorang perempuan. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunnah, kedua dan seterusnya, ketiga, keempat, kelima, itu sunnah. Nah untuk haji yang sifatnya sunnah ini para ulama ini tidak ada perbedaan pendapat bahwa hukumnya tidak boleh kecuali perempuan itu disertai mahramnya ya atau disertai suaminya. Tapi kalau hajinya itu adalah haji yang bersifat wajib, yaitu haji yang untuk pertama kalinya seseorang itu naik haji, nah itu ada khilafiyah. Nah khilafiyah ini yang pertama ada yang tidak membolehkan, ya berarti harus ada mahramnya.
Ini pendapat ulama madhab Hanafi dan madhab Hambali. Kedua, ada yang membolehkan. Jadi ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan. Jadi memang ada sebagian ulama, khususnya pendapat ulama madhab Syafi'i dan madhab Maliki yang membolehkan perempuan naik haji tanpa mahram atau suami. Ya, mereka membolehkan perempuan itu berangkat naik haji bersama rombongan perempuan yang terpercaya, yang bahasa Arabnya itu disebut dengan istilah niswatun thiqotun atau rifqotun ma'munatun. Jadi rombongan perempuannya itu ya perempuan-perempuan yang baik-baik ya, bukan perempuan yang tidak baik lah ya, atau perempuan nakal misalnya, naudzubillah, naudzubillah. Jadi ini ada dua pendapat ini gitu ya. Dari dua pendapat ini nanti kan tidak mungkin kecuali kita itu harus melakukan tarjih gitu ya. Jadi tarjih itu artinya ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama itu kita itu diwajibkan memilih pendapat berdasarkan dalil yang paling kuat. Itu pertimbangan tarjih itu bukan pertimbangannya mana yang menguntungkan, untung atau rugi. Kalau rugi tidak dilakukan, kalau untung dilakukan. Tidak, pertimbangannya bukan untung rugi. Pertimbangannya bukan manfaat atau tidak manfaat, tapi pertimbangannya mana dalilnya yang lebih kuat. Nah, itu namanya tarjih. Memilih pendapat berdasarkan dalil yang lebih kuat. Nanti dari tarjihan itu, nah itulah yang kita amalkan. Jadi ketika ada perbedaan pendapat itu kita mentarjih dan setelah mentarjih ya kita amalkan. Nah, jadi kalau pendapat yang rojih atau yang lebih kuat, nah ini berarti ini adalah pendapat saya ini, pendapat saya pribadi ya, adalah pendapat yang tidak membolehkan perempuan itu naik haji atau umroh tanpa mahram garis miring tanpa suami. Nah inilah pendapat saya gitu. Jadi kalau mau mengutip pendapat saya itu adalah yang redaksinya itu ada kalimat pendapat yang rojih, pendapat yang lebih kuat. Nah, itulah pendapat saya. Kalau saya mengatakan ada ulama yang membolehkan perempuan itu berhaji atau berumroh tanpa mahram, tanpa suami, kan saya sebutkan itu. Tapi itu pendapat orang, bukan pendapat saya. Saya sekedar memberikan pemetaan ya. Dalam fikih Islam itu ada 4 madhab yang besar, tidak hanya 4 ya, tapi ini yang paling besar itu adalah madhab pertama paling tua, madhab Hanafi, ya, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan Hambali. Jadi saya membuat peta ini ya, masing-masing madhab ini berpendapat apa. Nah, tapi ini saya belum mentarjih namanya ini. Ini baru memetakan pendapat. Dari pendapat-pendapat yang berbeda-beda itu, mana yang lebih kuat. Nah, itu ada proses namanya tarjih. Ya, pendapat yang lebih kuat itu dipilih. Nah, itu pemilihan pendapat yang lebih kuat berdasarkan kekuatan dalil. Nah, itulah yang disebut dengan tarjih. Maka kemudian masalah khilafiyah itu kan harus ditarjih. Dipilih mana yang lebih kuat pendapatnya berdasarkan pertimbangan kekuatan dalil. Bukan berdasarkan maslahat atau tidak maslahat, bermanfaat atau tidak, atau misalnya memberikan keuntungan atau kerugian, bukan itu pertimbangan memilih pendapat yang paling kuat itu. Ya, jadi pendapat yang rojih, yang lebih kuat dalilnya adalah pendapat yang tidak membolehkan perempuan itu berhaji atau berumroh tanpa mahram atau tanpa suami, itu nggak boleh. Inilah pendapat yang rojih.
Pendapat yang tidak kuat itu lawan dari rojih itu disebut marjuh. Marjuh itu pendapat yang lemah secara tarjih. Ya, kalau lemah itu artinya tidak kita amalkan, ya, tidak kita amalkan. Tapi kita akui itu adalah varian pendapat yang masih Islami, ya. Kita tidak memberikan celaan atau kecaman tidak, tapi ya kita hanya mengatakan itu pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah secara tarjih. Ya, yang kita amalkan adalah pendapat yang rojih. Jadi ada satu kaidah dalam fikih itu bunyinya begini, uh, al-amalu birrojihi wajibun wal amalu bil marjuhi mumtaniun. Jadi mengamalkan pendapat yang rojih itu adalah wajib, sedangkan mengamalkan pendapat yang lemah secara tarjih atau marjuh itu tidak diperbolehkan atau mumtaniun bahasa Arabnya. Nah, pendapat yang mengharamkan atau mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh perempuan itu naik haji atau umroh tanpa mahram, inilah yang dipilih oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani yang mengatakan, belum mengatakan wa mana'al mar'ata minas safari walau ilal haji duna mahromin. Itu ada di kitab Nizam Istima'i fil Islam halaman 34. Ini kalau bagi mereka yang ngaji ini disebut kitab mutabanat atau kitab yang pendapatnya itu diadopsi oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani bagi para pengemban dakwah, ya. Jadi wa mana'al mar'ata, syariat Islam itu melarang seorang perempuan minas safar, ya, melarang dari safar yaitu perjalanan selama sehari semalam atau lebih, ya. Walau ilal haji, walaupun perjalanan naik haji duna mahromin tanpa disertai mahromnya. Jadi kalau orang naik haji itu perjalanan pulangnya dan berangkatnya yang dihitung itu pulang perginya, ya. Kalau diamnya di Mekah itu nggak dihitung karena tidak dalam posisi masirah atau berjalan. Yang dihitung itu zahaban wa iyaban, berangkatnya dan pulangnya. Itu kalau sehari semalam atau lebih daripada itu, 24 jam atau lebih, itu berarti harus disertai mahramnya gitu, ya. Nah, apa dalilnya pendapat yang lebih kuat tadi? Nah, ini Rasulullah pernah bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkholwat atau bersepi-sepi dengan seorang perempuan, dan seorang perempuan tidak boleh melakukan safar atau perjalanan kecuali bersama mahramnya. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Dan seorang perempuan tidak boleh melakukan dan laki-laki tidak boleh masuk ke rumah perempuan kecuali ada mahramnya. Faqala rajulun. Nah, ketika Rasulullah itu menyatakan hal itu, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaisi kada wa kada, wa imraati turidul hajja." Laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya berniat untuk berangkat jihad untuk peperangan ini atau itu, sedangkan istriku ingin berhaji." Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Ukhruj ma'aha." Temanilah istrimu berhaji. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini ada redaksi yang berbeda antara Imam Bukhari dan Imam Muslim ini.
redaksi Imam Bukhari. Kalau redaksi Imam Muslim itu Rasulullah mengatakan apa namanya, wa hujjah ma'amra'atik, ya, berhajilah bersama istrimu, ya. Hadis ini dengan jelas atau sharih menunjukkan bahwa keberadaan mahram atau suami itu syarat wajib bagi perempuan, ya. Nah, dengan kata lain ya, yang namanya istitoah salah satu syaratnya itu adalah adanya mahram atau suami. Jadi kalau seorang perempuan itu secara istitoah mungkin dia mempunyai istitoah atau kemampuan dalam finansial, bisa jadi dia punya. Kemudian yang kedua bisa jadi punya istitoah selain maliyah itu badaniyah, fisiknya mampu. Tapi bisa jadi dia tidak punya mahram, suami misalnya sudah meninggal, anak-anaknya perempuan semua, tidak ada suami, tidak ada mahram misalnya. Nah ini disebut tidak mempunyai istitoah, padahal yang namanya haji itu harus memenuhi syarat istitoah atau kemampuan, ya, sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran yang terkait dengan haji. Walillahi ala nasi hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila. Jadi berhaji atau mengunjungi Baitullah itu merupakan perintah Allah bagi orang-orang yang mampu pergi ke sana, ya, manistato'a ilaihi sabila. Nah, jadi kalau perempuan itu tidak punya suami, ya, suami sudah meninggal, tidak punya anak laki-laki, itu berarti tidak mempunyai istitoah dalam hal mahram. Walaupun mungkin dia punya istitoah dari segi maliyah, ya, atau finansial, ataupun mempunyai istitoah secara badania, secara fisik sehat, uang ada, tapi suami sudah meninggal, anak laki-laki nggak ada, yang ada anak perempuan, ya berarti ini tidak diwajibkan berhaji. Kenapa? Karena tidak mempunyai istitoah. Nah, kalau dalil yang membolehkan apa Ustadz? Nah, ini dalil yang membolehkan saya sertakan, tapi kemudian nanti saya berikan catatan, ya. Jadi ada hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata, "Baina ana indan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Adi bin Hatim itu mengatakan, ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idz atahu rajulun fasyaka ilaihi al-faqah." Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah mengenai kefakirannya, kemiskinannya. Tsumma ata akharu fasaka ilahi qat'as sabil. Seorang laki-laki mengadu bahwa jalan itu tidak aman, ya. Banyak perampok atau pembegal di jalan. Faqal, lalu Nabi bersabda, "Ya Adi, hal ra'aital hirah?" Hai Adi, apakah kamu pernah melihat Al-Hirah? Al-Hirah itu satu wilayah dari Hijaz, tapi yang paling ujung utara, yang dekat dengan perbatasan kerajaan Romawi. Jadi mungkin sekitar Syam, sekitar, ya, perbatasan Arab Saudi dengan daerah-daerah Syam, ya. Syam itu ya sekitar Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon itu, ya. Jadi ada daerah yang dekat situ masih Hijaz tapi dekat dengan daerah-daerah Syam, namanya Al-Hirah, yang dulu sebelum tergabung ke dalam Islam, wilayah itu masuk kepada wilayah Romawi, sama dengan Syam, ya. Jadi Nabi berkata kepada Adi bin Hatim tadi, apakah kamu pernah melihat Al-Hirah? Qultu lam aroha wa qad unbitu anha. Aku menjawab, aku belum pernah melihatnya, tapi aku pernah diberitahu tentangnya.
Qol, Nabi mengatakan, fa in tolat bika hayatun. Nabi mengatakan apabila umurmu panjang, fa in tolat bika hayatun, lataroyanna dhu'inata tartahilu minal hirati hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ahadan illallah. Apabila kamu panjang umur, kamu benar-benar akan melihat seorang wanita melakukan perjalanan dari Al-Hirah tadi sampai dia bertawaf mengelilingi Ka'bah, sedangkan dia tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 3400. Jadi hadis ini dijadikan dalil oleh ulama yang membolehkan perempuan itu bisa atau boleh naik haji walaupun sendirian, walaupun tidak ada suami, tidak ada mahram, karena Nabi pernah mengatakan sabdanya kepada Adi bin Hatim seperti tadi, wahai Adi, kalau umur panjang kamu akan bisa melihat seorang wanita melakukan perjalanan dari Al-Hirah sampai ke hingga dia bertawaf mengelilingi Ka'bah. Dia tidak takut kepada seorang pun kecuali Allah. Nah, ini oleh mereka yang membolehkan perempuan berhaji atau berumroh tanpa mahram, ini yang dijadikan dalil oleh mereka, ya. Nah, terus ini bagaimana dong? Nah, jadi di sini ada sanggahan hadis ini kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menunjukkan bolehnya seorang perempuan naik haji tanpa disertai mahram. Ini memang ada yang berpendapat demikian, tapi ada sanggahannya. Yang pertama, hadis dari Adi bin Hatim ini sekedar berita, ya, atau bahasa Arabnya itu adalah ikhbar mengenai akhir zaman, tetapi itu tidak menunjukkan hukum halal atau haram, itu sekedar menceritakan kondisi yang akan datang, ya, tidak secara langsung menunjukkan hukum halal haram untuk kita saat ini. Imam Nawawi mengatakan laisa kullu ma akhbara sallallahu alaihi wasallam bikaunihi min alamati sa'ati yakunu muharraman au mazmuman. Fa inna tatawular ri'ai fil bunyani wa fushu wal mali wa kauna khamsina mra'atan lahuna qayyimun wahidun laisa biharamin bila syakin. Tapi berita-berita tentang yang akan datang itu tidak selalu halal atau tidak selalu haram, kadang kala halal, kadang kala haram. Sebagai contoh misalnya ketika para penggembala itu berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi, kan ada hadisnya itu ya. Kemudian tersebarnya harta itu melimpah di akhir zaman. Atau 50 perempuan itu atau 50 perempuan itu memiliki satu tuan, ya. Ini semua tidak diragukan lagi, bukan perkara yang haram. 50 wanita memiliki satu tuan, ini yang dimaksud barangkali budak, ya. Kalau budak itu kan boleh dimiliki oleh laki-laki, bukan istri. Kalau istri kan nggak boleh. Satu laki-laki punya 50 istri kan nggak boleh. Tetapi semua ini sekedar tanda-tanda saja. Dan tanda-tanda itu tidak disyaratkan menghasilkan hukum haram atau tersela. Tanda-tanda itu terkadang baik, terkadang buruk, terkadang mubah, haram, wajib, dan lain-lain. Ya, termasuk contohnya itu hadis-hadis tentang riba. Hadis-hadis tentang riba itu ya banyak diberitakan sebagai fenomena akhir zaman. Tapi kalau untuk riba jelas itu hukumnya itu adalah haram, ya. Tapi bahwa nanti riba itu akan merajalela itu disampaikan oleh Rasulullah, ya. Nah, klik next. Nah, ini ada pendapat juga sanggahan dari Imam
Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, laisa kullu alamatin ala qurbis saati takunu mazmumatan. Tidak setiap tanda dekatnya hari kiamat itu adalah sesuatu yang tercela. Bal dzakara laha umuran zammaha. Nabi pernah menyebutkan beberapa tanda hari kiamat dan mencelanya. Kartifa'il amanati, seperti hilangnya amanah. Wa umuron hamadah. Tapi pernah juga Nabi menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, lalu Nabi memujinya. Wa umuron la tuhmadu wa la tuzammu. Dan kadang juga tanda-tanda itu tidak dipuji, tidak juga dicela. Falaisa asratus sa'ati minal umuril mazmumati. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu tidak selalu merupakan perkara-perkara yang tercela. Ya, next. Yang kedua, andai kata benar pendapat sebagian ulama bahwa hadis Abi Adi bin Hatim tersebut menghasilkan hukum boleh, yaitu boleh wanita itu naik haji tanpa mahram, maka hukum ini jelas bertentangan dengan hadis Ibnu Abbas tadi yang menghasilkan hukum haramnya perempuan naik haji tanpa disertai mahramnya atau suaminya. Ya, kondisi dua hadis yang bertentangan atau ada ta'arud ini memerlukan tarjih. Bagaimana tarjihnya antara hadis Adi bin Hatim yang menghasilkan hukum boleh dan hadis Ibnu Abbas yang menghasilkan hukum haram. Ya, hadis Ibnu Abbas itu yang tadi Rasulullah awalnya menerangkan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahram. Janganlah seseorang laki-laki itu bersepi-sepi dengan perempuan kecuali perempuan itu disertai mahramnya. Wala tusafirul mar'atu illa wa ma'aha mahramun. Dan janganlah seseorang itu melakukan safar perjalanan kecuali disertai mahramnya. Nah, pada waktu itu kan ada laki-laki yang bertanya, "Ya Rasulullah, ini turidu al-ghuzwah fi kada wa kada. Wahai Rasulullah, saya hendak berangkat berperang dalam peperangan ini atau ini. Wa mraati turiju hajjan. Ya. Dan istriku mau pergi berhaji. Nabi mengatakan fantolik ma'amra'atik, pergilah kamu bersama istrimu, temani istrimu naik haji. Ya, sampai-sampai berjihad yang wajib itu ditinggalkan. Ya, padahal tidak boleh suatu kewajiban itu ditinggalkan kecuali melakukan kewajiban yang lain. Berarti berangkat berhaji bagi perempuan dengan mahramnya atau suami itu wajib, karena nggak mungkin seorang itu meninggalkan kewajiban yaitu jihad untuk meninggalkan sesuatu yang sunnah. Itu yang ditinggalkan itu ya pasti ketika jihad itu dikorbankan, padahal jihad itu wajib, berarti ketika dia melakukan sesuatu yang lain yang itu lebih diutamakan daripada berjihad, ya yang diutamakan itu adalah wajib juga, yaitu pergi berhaji bagi perempuan itu dengan disertai mahramnya. Nggak mungkin itu hukumnya kurang dari wajib, misalnya sunnah, ya. Itu nggak mungkin. Itu pasti wajib itu naik haji dengan mahram atau suami. Oke, jadi ini kalau tidak bisa dijamak, berarti ini dilakukan yang namanya tarjih. Nah, itu ada kaidah, ya. Jadi kalau ada dalil yang menunjukkan hukum haram, kemudian berbenturan dengan dalil yang menunjukkan hukum boleh, maka yang lebih kuat adalah dalil yang menunjukkan hukum haram. Ya, jadi ada kaidah tarjih yang berbunyi al-khabaru dalu ala tahrimi rajihun alal khabarid dali alal ibahati. Jadi hadis-hadis yang menunjukkan keharaman itu lebih kuat daripada hadis yang menunjukkan kebolehan. Ya, jadi kalau pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu kan
boleh ya, menggunakan hadis yang menunjukkan boleh. Tapi kalau madhab Hanafi dan Hambali itu mengatakan nggak boleh perempuan itu naik haji tanpa tanpa mahram atau tanpa suami. Jadi ada hukum yang menunjukkan keharaman bertentangan dengan hukum yang menunjukkan kebolehan. Ini kalau bertentangan mana yang lebih roji? Yang lebih roji adalah hukum yang apa namanya dalil yang menunjukkan atau al khobar adalu ala tahrim ya, hadis yang menunjukkan hukum haram ya. Next, jadi kesimpulannya ya secara ringkas kalau saya ditanya bagaimana pendapat Ustadz Sidik perempuan naik haji tanpa mahram atau tanpa suami ya, dengan asumsi naik hajinya itu ya naik haji yang pertama kali itu tidak boleh. Jadi wajib disertai suami atau mahram. Baik ya, itu ringkasannya demikian ya. Jadi ini mudah-mudahan kajian saya ini bisa menjawab pertanyaan tadi yang sudah disampaikan, dan di samping itu juga memberikan konfirmasi atau klarifikasi kesalahpahaman sebagian umat yang mungkin membaca tulisan saya tadi tapi tidak bisa menangkap maksud saya. Jadi dia mengatakan saya membolehkan loh, kok saya kok membolehkan yang mana ya? Saya itu tidak merasa membolehkan wanita naik haji tanpa mahram disebut membolehkan. Ya mungkin itu kurang mendalam ya materi yang saya sampaikan, mungkin hanya dibaca sekilas tulisan saya, kemudian tidak pernah melihat video-video saya. Kadang-kadang apa yang ada di dalam teks itu pemahamannya itu perlu mendengarkan video saya yang ceramah secara langsung seperti ini. Kadang-kadang teks itu tidak cukup ya, karena kadang-kadang ada penjelasan yang di luar teks ya. Demikian, terima kasih. Barangkali kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah semuanya, apa yang sudah disampaikan oleh Bunda kita Kiai Haji Sidik Al-Jawi terkait dengan hukum perempuan naik haji tanpa mahram. Baik, kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Sebelum saya sampaikan pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat, mungkin ada sahabat sekalian yang ingin langsung bertanya, bisa aktifkan mikrofonnya. Tidak ada ya? Baik, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sebagian masuk di kolom chat maupun japri ke nomor saya. Yang pertama, ini sebenarnya pertanyaannya saling berkaitan sih, Tat. Jadi kemungkinan akan saya bacakan semua, izin Tat ya. Yang pertama dari Ibu Latifah, Ustadz izin bertanya, apakah hukum yang sama juga berlaku untuk umroh? Kemudian pertanyaan dari Ibu Dian juga masih satu tema juga. Izin bertanya, Ustadz, apakah wajib ada mahram itu adalah mahram yang sudah mampu juga? Bagaimana kalau mahram tersebut belum berniat haji? Apakah bagi perempuan itu tetap wajib atau kategori belum mampu? Mohon penjelasannya. Karena kalau tidak salah, paham Imam Syafi'i membolehkan asal perjalanan aman dan dengan sekelompok perempuan yang terpercaya, tadi sudah dibahas ya. Bagaimana menurut Ustadz, karena mayoritas masyarakat Indonesia mengambil pendapat Imam Syafi'i. Begitu Ustadz? Monggo penjelasannya. Pertama apa tadi ya? Yang pertama. Jadi yang pertama, apakah hukum ini juga berlaku untuk ibadah umroh, Ustadz? Ya sama, jadi hukum-hukum untuk haji dan umroh itu sama secara umum. Ya, kecuali ada beberapa
rukun yang itu membedakan antara haji dengan umroh. Jadi kalau umroh itu kan hanya tawaf, ya mau mulai dari ihram itu sama, ya berihram dari mikot, kemudian nanti ada tawaf, ada sa'i, ya kemudian tahalul itu umroh, ya tapi di dalam umroh itu nanti tidak ada wukuf misalnya, tidak ada bermalam di Musdalifah, tidak ada melempar jumroh, ya itu perbedaannya antara lain seperti itu. Tapi secara umum sama antara haji dan umroh itu dalam hal perempuan itu wajib disertai suaminya atau mahramnya. Ya, jadi sama. Secara umum hukum yang untuk haji itu sama berlaku untuk umroh. Termasuk dalam hal kewajiban perempuan itu disertai suaminya atau mahramnya. Contoh mahram misalnya anak laki-lakinya atau misalnya ayahnya atau misalnya saudara laki-lakinya. Nah, itu mahram atau suami. Nah, itu yang dibolehkan itu ya naik haji disertai mahramnya tadi seperti ayah kandungnya, saudara kandungnya laki-laki atau anaknya yang laki-laki itu namanya mahram. Ya, atau dengan suaminya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana Ustadz kalau kebanyakan umat Islam di Indonesia itu kebanyakan mengikuti mazhab Syafi'i? Jawaban saya itu secara fakta benar, tapi tidak menunjukkan bahwa itulah pendapat yang lebih kuat. Jadi bahwa pendapat mazhab Syafi'i ini banyak diamalkan itu adalah fakta, itu fakta saja, tapi tidak bermakna atau tidak menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i dalam persoalan ini itu adalah lebih benar. Jadi kekuatan dalil atau mana pendapat yang lebih kuat itu tidak diukur ya dengan semata-mata pengikutnya itu banyak atau pengikutnya sedikit. Ya, apakah satu pendapat itu pendapat jumhur mayoritas atau pendapat minoritas itu sekedar fakta ya, tapi tidak bisa menjadi ukuran atau standar bahwa kalau ini banyak dianut berarti ini adalah otomatis pendapat yang lebih kuat. Itu tidak selalu demikian. Ya. Jadi kita harus merujuk kepada dalilnya itu sendiri. Apa sih dalilnya mazhab Syafi'i? Dalil dari mazhab Syafi'i itu kalau menurut pemahaman saya itu lebih yang tadi ya, Nabi bersabda kepada Adi bin Hatim, ya Adi intolat bika hayatun, intolat bika hayatun, kalau hidupmu itu panjang, kalau umurmu panjang, lataroyanna adzo'inata, kamu benar-benar akan bisa melihat seorang wanita tartahillu minal hiroti, dia akan melakukan perjalanan dari hiroh ya, hatta tatufal ka'bata, sampai dia itu tawaf mengelilingi Ka'bah, wala takhafu illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini hadis ini kalau menurut saya ini fokusnya itu bukan pada masalah haji itu, kalau perempuan itu naik haji itu disertai mahram atau tidak. Fokusnya itu adalah bahwa suatu saat nanti itu akan ada situasi yang sangat aman untuk melakukan perjalanan. Tidak ada lagi yang namanya perampok atau pembegal. Itu pemahaman yang lebih benar seperti itu. Karena kalau kita lihat hadisnya secara lengkap, hadis yang berasal dari Ibnu Abbas tadi, dari Adi bin Hatim tadi, itu kan Adi bin Hatim cerita sebelum Nabi bersabda kepada Adi bin Hatim, kan ada dua orang laki-laki yang datang kepada Nabi, yang satu
mengadukan persoalan kemiskinan yang dia derita. Yang satu mengatakan mengadukan persoalan bahwa jalan-jalan itu tidak aman. Ada qati'us sabil. Qati'us sabil itu artinya ya perampok atau pembegal. Orang bawa pedang, ada orang lewat naik onta, diancam, serahkan hartamu, kalau tidak kamu saya bunuh. Nah itu namanya perampok atau pembegal. Itu ada orang yang mengadukan kepada Nabi perihal jalan yang tidak aman, artinya ada perampok atau pembegal itu. Nah setelah itulah Rasulullah itu bersabda kepada Adi bin Hatim, ini tidak bisa dilepaskan dari pengaduan seorang laki-laki ketika mengadu kepada Nabi, kalau melakukan perjalanan itu banyak perampok atau pembegal, tidak aman. Lalu Nabi berkata kepada Adi bin Hatim, ya Adi, intolat bika hayatun, kalau umurmu panjang, lataroyanna adza'inata, kamu akan bisa, kamu benar-benar akan melihat seorang perempuan tartahillu minal hirati, dia melakukan perjalanan dari Al-Hirah, daerah Hijaz tapi yang ujung utara, ya, dekat dengan perbatasan Syam yang dulunya bekas wilayah Romawi, tartahillu hatta tatufal ka'bata wala takhafu ahadan illallah, kata Nabi. Kamu kalau panjang umurmu nanti kamu akan bisa melihat perempuan melakukan perjalanan dari Al-Hirah sampai dia itu tawaf mengelilingi Ka'bah, dia tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah. Itu maksudnya apa? Perjalanan itu aman, tidak ada perampok, tidak ada pembegal seperti yang diadukan oleh laki-laki sebelumnya. Jadi Nabi itu bermaksud memberikan jawaban, kalau sekarang itu tidak aman, ya nanti suatu saat itu akan aman. Jadi Nabi itu sekedar memberikan, kalau dalam istilah bahasa Arab itu, redaksi kalimat sigot mubalaghah, ya. Sigot mubalaghah itu suatu kalimat yang hiperbola, mensangatkan sesuatu. Jadi sangat-sangat aman. Saking amannya itu nanti ada perempuan itu melakukan safar sendirian dari ujung utara Hijaz sampai ke kota Mekah mengelilingi Ka'bah, dia bertawaf, itu dia tidak takut dengan apapun kecuali hanya kepada Allah. Itu sebenarnya kalau istilah Arab itu sigot mubalaghah, ya, redaksi kalimat yang hiperbolik, menyangatkan sesuatu, tetapi itu tujuannya adalah untuk menegaskan, ya, bahwa nanti akan ada kondisi aman. Nah kondisi aman itu kalau dalam fikih siasah itu harus dijamin oleh imam atau khalifah. Jadi kalau dalam kitab-kitab fikih siasah itu diantara tugas imam atau khalifah itu ya mengamankan jalan yang dipakai orang melakukan perpindahan, ya, dari satu tempat ke tempat lain, sehingga jalan itu tidak ada perampok, tidak ada pembegal, ya, itu menjadi tugas seorang imam atau pemimpin atau khalifah, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kadang ada sigot mubalaghah, yaitu redaksi yang mensangatkan sesuatu, ungkapan hiperbolik yang kadang-kadang kalau ungkapan hiperbolik itu dipahami apa adanya, itu kadang-kadang memang sesuatu yang tidak diperbolehkan sebenarnya, tapi itu sekedar hanya sigot mubalaghah. Ya, misalnya di dalam hadis Rasulullah itu mengatakan apa namanya, idza stu'mila ahadukum, kalau kalau salah seorang dari kamu itu dipimpin oleh abdun habasyun, dipimpin oleh seorang, nah ini kalau diartikan apa adanya kan, kalau yang memimpin kamu itu adalah seorang budak Habasyah atau budak Ethiopia yang berkulit hitam, yang rambutnya seperti kismis, maka taatilah dia. Jadi Nabi itu ingin menegaskan bahwa siapapun yang menjadi pemimpin kamu, walaupun rupanya atau wajahnya itu berkulit hitam, wajahnya tidak
mungkin wajahnya tidak menarik gitu ya, itu kamu harus tetap mentaati dia. Tapi Nabi membuat ungkapan hiperbola atau sigot mubalaghah yang sampai-sampai Nabi itu mengucapkan kalau sekiranya yang menjadi pemimpin kamu itu adalah abdun habasyun, budak Habasyi. Padahal kan budak itu sebenarnya kan nggak boleh menjadi khalifah kan. Budak kan tidak boleh menjadi wali atau gubernur. Itu para ulama sepakat, nggak ada yang membolehkan budak itu menjadi khalifah atau menjadi wali atau amil, itu nggak boleh. Tapi Nabi kok membuat perumpamaan seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan sigot mubalaghah tadi. Suatu redaksi atau kalimat yang ingin menegaskan sesuatu, tapi secara hiperbola, melebih-lebihkan tapi sangat ekstrim gitu ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau yang menjadi pemimpin kamu itu adalah, andai kata dia itu budak dari Ethiopia, kulitnya hitam yang rambutnya seperti kismis, maka kamu harus tetap mentaati dia. Padahal yang namanya Buddha itu kan nggak boleh menjadi pemimpin kan. Tapi Nabi menggunakan itu sebagai kalimat hiperbola. Ya, nah begitu juga ketika kita memahami hadis tadi. Hadis bahwa Nabi berkata kepada Adi bin Hatim, "Hei Adi bin Hatim, kalau kamu umurmu panjang, kamu benar-benar akan bisa melihat seorang wanita berjalan sendirian dari Al-Hirah sampai dia bisa tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan dia tidak takut kepada siapapun kecuali selain Allah. Padahal kan sebenarnya kalau dia melakukan safar sendirian itu ya nggak boleh karena ada hadis yang lain yang harus kita kaitkan, ya kan? Jadi Rasulullah mengatakan wala tusafirul mar'atu masirata yaumin walailatin illa wa ma'aha dzu mahramin laha. Janganlah seorang perempuan yang melakukan perjalanan selama 1 hari 1 malam kecuali dia disertai dengan mahramnya. Berarti sebenarnya perumpamaan Nabi tadi itu perumpamaan yang sifatnya mubalaghah, hiperbola, yang sebenarnya itu ya tidak boleh secara syariat. Masa perempuan melakukan perjalanan ratusan atau bahkan ribuan kilometer dari tempatnya ujung Hijaz sampai ke Ka'bah tidak disertai mahram, padahal itu kalau perjalanan menggunakan sarana transportasi pada saat itu jelas itu lebih sehari semalam pulangnya dan berangkatnya. PP itu pasti lebih dari sehari semalam. Kan seharusnya sebenarnya Nabi itu membuat perumpamaan yang mirip-mirip dengan perumpamaan tadi. Kalau yang menjadi pemimpin kamu itu adalah budak Habasyi yang berkulit hitam, kemudian rambutnya keriting seperti kismis. Kalau dia menjadi pemimpin kamu, budak dari Ethiopia itu, kamu harus mentaatinya. Nah sebenarnya kan budak menjadi pemimpin kan nggak boleh kan. Nah, jadi ini analoginya seperti itu lah kurang lebih itu. Ya, jadi ungkapan Nabi tadi yang dipahami oleh sebagian ulama ya menjadi dalil bolehnya wanita melakukan safar sendirian itu ya cara memahaminya menurut saya tidak demikian ya. Pertama karena Nabi itu sebenarnya ingin menegaskan yang ingin disampaikan oleh Nabi nanti suatu saat itu akan aman, jangan khawatir kalau sekarang itu kondisinya banyak perampok dan sebagainya, nanti suatu saat akan aman. Saking amannya itu seperti tadi ungkapan Nabi sigot mubalaghah namanya, bahwa akan ada perempuan yang tanpa takut dia sendirian dari Al-Hirah sampai tawaf ke Ka'bah. Kemudian yang kedua, kalau itu dipahami secara apa adanya secara literal, nah itu nanti akan bertentangan dengan hadis Ibnu Abbas tadi ya, bahwa wala tusafirul mar'atu illa wa ma'aha mahramun, kan bertentangan, harus ada mahramnya. Sementara hadis tadi, hadis dari Adi bin Hatim, perempuan boleh melakukan safar sendiri termasuk kalau mau haji, kan ini bertentangan. Makanya tadi ada tarjih, jadi ada sanggahan terhadap pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki yang membolehkan perempuan naik haji atau umroh tanpa mahram atau tanpa suami. Pertama,
ya kritik secara makna hadis ya seperti yang saya sampaikan tadi, atau seperti kutipan dari Imam Nawawi atau Imam Al-Munawi tadi yang lebih menyoroti hadis itu sebenarnya hadis terkait dengan akhir zaman dan tidak selalu bisa menghasilkan hukum boleh misalnya, tidak selalu demikian ya. Nah, kemudian sanggahan yang kedua itu hadis Adi bin Hatim tadi itu akan bertentangan dengan hadis Ibnu Abbas yang Nabi melarang wanita melakukan safar lebih dari 24 jam pulang dan perginya kecuali disertai suaminya atau mahramnya. Nah, ketika ditarjih itu ada dalam kitab-kitab usul fikih itu nanti ada cara mentarjih ketika hadis-hadis itu menghasilkan hukum yang bertentangan. Bagaimana kalau yang satu hadis itu menghasilkan hukum haram, bagaimana kalau yang satu menghasilkan hukum boleh? Ternyata ini yang lebih dikuatkan itu adalah hukum haram. Nah, itulah yang kemudian mendasari tarjih saya bahwa ketika hukum perempuan naik haji ini tanpa atau umroh ya, tanpa mahramnya, tanpa suaminya, ini bagaimana menurut pendapat yang rajih ya? Saya berpendapat yang lebih kuat itu adalah tidak boleh atau haram ya. Jadi harus ada mahramnya atau suaminya. Ya, demikian. Baik, Ustadz. Jadi begitu kira-kira jawabannya, sahabat yang dirahmati Allah. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana atau apakah berarti jika ada seorang wanita yang sudah, ini kasusnya di Indonesia, Tats, ya, yang mendaftar haji itu harus menunggu antrian sampai bertahun-tahun gitu kan. Nah, itu bagaimana apabila pasang suami istri sudah mendaftarkan haji, kemudian sewaktu saatnya berangkat, sang suami ini meninggal dunia. Kemudian saat dicari siapa yang bisa menggantikan haji, terutama dari mahramnya itu tidak ada yang bisa berangkat. Apakah itu berarti lebih baik bagi si istri yang sudah ditinggal meninggal suaminya ini tidak berangkat haji, Tat? Atau bagaimana, Tat? Ya, berarti perempuan itu tidak mempunyai kemampuan, istitoahnya itu tidak mampu. Istitoahnya itu tidak lengkap karena kalau bagi perempuan istitoah atau syarat kemampuan haji itu tidak sekedar mampu secara finansial, tidak sekedar mampu secara fisik, tapi juga mampu dalam hal ada mahramnya, itu bagian dari istitoah. Kalau suaminya meninggal, lalu mahramnya ada, tapi karena satu dan lain hal mahramnya itu tidak bisa ikut misalnya karena ada satu keperluan atau mungkin mahramnya masih kecil anak-anak ya belum memenuhi syarat, itu berarti perempuan itu belum mempunyai kemampuan, belum mempunyai istitoah, berarti ya gugur kewajiban hajinya itu. Sama dengan orang yang tidak mempunyai ongkos, tidak mempunyai biaya. Kan berarti kalau pertanyaannya begini, bagaimana Ustadz kalau orang itu tidak mempunyai biaya untuk naik haji? Berarti kan jawabannya ya dia tidak berkewajiban haji, lawang tidak mempunyai istitoah, tidak mempunyai kemampuan dalam hal finansial. Berarti kan tidak wajib berhaji. Sama juga dengan pertanyaan begini, bagaimana Ustadz kalau seseorang itu secara finansial mampu, tapi ternyata dia mengalami sakit, dia lumpuh misalnya, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Bagaimana Ustadz? Jawabannya, ya berarti kewajiban haji itu gugur. Dia nggak bisa melakukannya karena tidak mempunyai istitoah badaniah, kemampuan secara fisik dia nggak punya. Ya kan? Berarti sama dengan pertanyaan bagaimana kalau perempuan itu tidak mempunyai mahram, tidak mempunyai suami, misalnya suami meninggal, atau tidak mempunyai mahram, atau mahramnya ada, tapi karena satu dan lain hal,
mahramnya tidak bisa membersamai dia, perempuan itu. Ya berarti gugur kewajiban haji pada perempuan itu, tidak diwajibkan dia karena tidak mempunyai istitoah atau kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji. Ya sudah, itu memang merupakan qadha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia sudah berniat naik haji, awalnya memenuhi syarat kemampuan finansial, awalnya memenuhi kemampuan fisik, awalnya mempunyai kemampuan ada mahram, ada suami, ternyata qadarullah suami meninggal, ya sudah, itu bagian dari qada Allah. Yang penting niatnya itu dia sudah berniat gitu. Ya mudah-mudahan dengan niatnya yang sudah dia pasangkan itu, ya dia tetap mendapat pahala haji ya, walaupun sebenarnya secara syariat dia masih dihitung ya belum melaksanakan rukun haji, yang rukun Islam yang kelima ya. Tapi ini mudah-mudahan tidak masalah karena memang ya itu karena istitoah tadi yang belum terpenuhi, kemampuan dalam arti keberadaan suami atau mahram. Ya, demikian. Baik, begitu jawaban dari Gurunda kita. Semoga bisa difahami ya, dan bersabar karena insya Allah dengan niat yang baik pun seperti yang tadi Gurunda sampaikan sudah memperoleh pahala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini kemungkinan pertanyaan yang terakhir. Izin bertanya Ustadz, ada Ustadz yang menyampaikan bahwa bila dalam menjalankan satu ibadah itu semua ibadah harus menyandarkan hanya pada salah satu mazhab saja. Artinya kalau kita sholat menggunakan mazhab Imam Syafi'i, berarti semua ibadat lain juga mengikuti Imam Syafi'i. Itu bagaimana pendapat Gurunda? Ya itu benar ya, tapi harus pemahamannya harus benar bahwa yang harus diambil dari satu mazhab itu, kalau satu hukum dengan hukum yang lain itu memang satu paket ya, atau satu masalah ya, misalnya antara syarat dengan masyrut, misalnya antara wudhu dengan sholat. Sholat itu masyrut yang disyarati, antara syarat dengan yang disyarati, antara wudhu dengan sholat. Nah ini harus satu madhab, nggak bisa dari dua madhab yang berbeda. Ya, jadi kalau wudhunya, sholatnya madhab Syafi'i, berarti wudhunya antara syarat dengan masyrut ini harus madhab Syafi'i juga. Ya, nggak bisa sholatnya madhab Syafi'i tapi wudhunya mengikuti madhab Hanafi. Ya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena suatu saat bisa terjadi benturan hukum yang akan saling membatalkan. Misalnya orang wudhunya mengikuti madhab Hanafi, kalau menyentuh perempuan tidak batal wudhu. Sholatnya mengikutinya madhab Syafi'i, bukan madhab Hanafi. Nah itu bisa batal nanti sholatnya. Dia berwudhu, setelah itu menyentuh istri. Karena dia mengikuti madhab Hanafi, dia berpendapat tidak batal toh. Tapi dia sholatnya menggunakan madhab Syafi'i. Nah madhab Syafi'i itu padahal mempersyaratkan wudhunya itu harus mengikuti wudhu ya Imam Syafi'i juga. Gitu. Tapi kalau dua masalah itu terpisah, yang satu tidak terangkai menjadi satu paket atau satu masalah, nah itu boleh ya, antara satu hukum dengan hukum yang lain itu terpisah. Misalnya kalau sholat mengikuti madhab Syafi'i, tapi kalau masalah puasa mengikuti madhab Hambali misalnya ya. Antara sholat dengan puasa ini kan tidak terhubung menjadi satu paket ibadah atau satu masalah, istilah fikihnya itu ya. Nah itu dibolehkan.
Nah, jadi itu memang benar itu yang seperti itu, tapi itu persoalan yang lain ya, yang tidak terkait langsung dengan pembahasan kita. Ya, terima kasih. Baik, jadi memang ada ketentuan-ketentuannya tidak serta-merta bisa berlaku untuk semua ibadah, begitu. Ini masih ada satu pertanyaan lagi terakhir, Ustadz. Apakah Ya, hukum safar ini juga berlaku untuk selain haji, Tad? ya berlaku berlaku. Jadi misalnya orang mau pergi dari Jogja, mahasiswa mau melakukan studi banding manajemen atau kepemimpinan ke Malaysia misalnya. Itu berlaku hadis tadi, la wala tusafirul mar'atu masirata yaumin walailatin illa wa ma'aha dzu mahramin laha. Janganlah seorang perempuan itu melakukan safar yang perjalanannya itu sehari semalam kecuali dia disertai mahramnya. Jadi kalau ada mahasiswa itu melakukan perjalanan latihan kepemimpinan manajemen dari Jogja ke Malaysia, pulang dan perginya misalnya 24 jam atau lebih, ya berarti ya harus ada mahramnya. Nggak bisa hanya dosen pembimbingnya perempuan, ada suaminya, tapi ada mahasiswi-mahasiswinya yang dibimbing nggak ada mahramnya. Ya nggak boleh kalau perjalanan pulang perginya dari Jogja ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur kembali ke Indonesia, nggak ada mahramnya, nggak boleh. Jadi perjalanan yang harus ada mahramnya tadi itu tidak hanya untuk haji atau umroh, tapi untuk perjalanan secara umum, baik itu haji atau umroh maupun keperluan studi banding, latihan kepemimpinan manajemen atau apapun lah gitu ya. Dari Jogja ke Malaysia atau misalnya dari Bogor ke Sydney, Australia. Itu bagaimana gitu. Jadi yang namanya perjalanan itu tidak hanya yang bagi wanita yang mensyaratkan tadi ya, yang mengharuskan adanya mahram tadi, itu tidak hanya dalam persoalan haji. Ya, silakan nanti mungkin kita Senin depan ya, mungkin bisa mengkaji persoalan fikih safar ya. Saya punya materinya, nanti saya kasih contoh kasusnya lah supaya nanti lebih jelas lagi. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Suaranya Oh ya, mohon maaf. Baik, jazakallah khair kepada Gurunda Kiai Haji Sidik Aljawi yang sudah membagikan ilmunya kepada kita terkait bolehkah perempuan menjalankan ibadah haji tanpa dibersamai oleh mahram. Semoga bisa kita pahami bersama. Kalaupun toh masih belum puas, nanti mungkin bisa dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditulis bisa disampaikan di pertemuan yang selanjutnya, karena insya Allah Senin depan kita masih akan membahas seputar safar, termasuk juga untuk para akhwat apakah bisa dengan mahram dan lain sebagainya. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat semua, rahimakumullah, yang sudah hadir pada sore hari ini, juga ada rekan-rekan mahasiswa juga yang ikut membersamai kita pada sore hari ini di kajian Raudhah Ala Ilmiah. Semoga apa yang kita peroleh pada sore hari ini bermanfaat dan menjadikan pahala saat diamalkan kita bersama-sama. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada kru yang sudah membantu berlangsungnya kajian pada sore hari ini. Semoga menjadi pahala untuk kita semuanya. Mari kita tutup kajian hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.